Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan PBL perpajakan lanjutan dari kelas 63 3B04 dengan topik PPh orang pribadi, PPh pasal 21 orang pribadi. Sebelum mulai presentasi, dengan saya untuk mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, Sulistia Meleni Septiani. Lalu selanjutnya presentasi ada Kristiani Pencawati, kemudian ada Dwi Kurniati, lalu ada Kristiani Deli, dan selanjutnya ada Lucy Anggaini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPh 21 yang di PPh 21 cara perhitungan PPh 21 tentang setahun atas gaji yang diterima PR di PTA. Jadi pada PPh 21 Desember tahun 2022 yang diterima oleh PR atas gaji di PTA yaitu penghasilan bruto setahun PR yaitu Rp294.416.000 dikurangin oleh biaya jabatan sebesar 6 juta, jadi penghasilan total setahunnya Rp288.416.000. Lalu dikurangi lagi dengan PTKP PR yaitu SK2 sebesar Rp67.500.000, jadi PKP PR yaitu Rp220.916.000. Kemudian setelah itu dihitung untuk PPh 21 terutang setahun. 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta, lalu 15% dikali 220.160.916.000 itu dari 220.916.000 dikurang 60 juta. Totalnya itu 24.137.400. Jadi PPh 21 terutang setahun PR yang dipotong oleh perusahaan oleh PTA yaitu sebesar 27.137.400. Tapi PPh yang sudah dibayarkan sampai dengan November 26.780.100. Jadi sisa PPh 21 yang dibayarkan di bulan Desember hanya sisa 357.300. Untuk mengetahui PPh 21 yang dibayarkan sampai dengan November, PPh yang dipotong per bulannya itu dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi PR ini untuk tarif pajak Januari sampai Novembernya masuk TER kategori B karena masuk ke dalam golongan PTKP K2. Untuk penghasilan bulan Januari sampai Maret dan Mei sampai November karena penghasilan brutonya sesama jadi masuk tarif pajaknya 9% karena tarif brutonya yaitu sebesar 23.176.400. Jadi dia masuk ke penghasilan bruto 21.580.000 sampai dengan 26 juta, tarif pajaknya 9%. Tetapi untuk penghasilan khusus bulan April itu penghasilan brutonya naik jadinya masuk tarif pajak 15%, yaitu penghasilan bruto antara 30.100.000 rupiah sampai dengan 41 juta. Itu adalah perhitungan PPh 21 yang dipungut per bulan atas gaji PR. Jadi di bulan Januari dia seperti dilihat dari bulan Januari sampai Maret dan Mei sampai dengan November gaji bruto PR yaitu sama 23.176.400 dengan dikali dengan tarif pajaknya 9%. Jadi PPh 21 PR untuk itu 2.085.876 rupiah. Tetapi terus bulan April ada penambahan gaji bruto yaitu sebesar 39.475.600 rupiah. Tarif pajaknya dikali 15%, maka PPh 21 khusus bulan April yaitu 5.921.340 rupiah. Jadi total yang PPh 21 yang udah dibayarkan PR sampai dengan bulan November yaitu 26.780.100 rupiah. Tapi karena jumlah seperti yang sudah dihitung sebelumnya, jumlah PPh 21 terutang setahunnya PR yaitu 27.137.400, maka yang di bulan Desember hanya membayarkan sisa dari selisih dari si PPh 21 terutang setahunnya yang belum dibayarkan saja, yaitu dari 27.137.400 PPh terutang setahunnya
dan yang sudah dibayarkan sampai dengan November yaitu 26.780.100, maka PPh 21 yang dibayarkan di bulan Desember tersisa Rp357.300. Ini adalah perhitungan PPh atas seluruh penghasilan Pak R. Kenapa ada kepala keluarga? Jadi ini adalah jadi di sini penghasilannya gabung dengan anaknya, penghasilan Pak R sendiri dari gaji di PTA dan penghasilan anaknya yang di bawah umur, yang masih di bawah umur. Untuk tahun Desember 2022 seluruh penghasilan PR, yaitu penghasilan atas tahunnya di PTA tadi yaitu Rp288.415.000, dan terdapat pendapatan iklan atas anak PR yang masih di bawah umur jadi gabung kepada bapaknya yaitu sebesar 50 juta. Jadi penghasilan atas tahunnya PR yaitu Rp338.416.000. PTKP dikurangin oleh PTKP-nya Pak R yaitu K2 sebesar Rp67.500, jadi PKP-nya Pak R menjadi Rp270.916.000. Kita hitung lagi PPh 21 terutang setahunnya atas seluruh penghasilannya yaitu 5% dikali 60 juta sampai dengan 3 juta, lalu 15% dikali Rp210.916.000 yaitu Rp31.637.400. Jadi total PPh 21 terutang setahunnya Pak R atas seluruh penghasilannya yaitu Rp34.637.400. Tapi ada kredit pajak karena sudah dibayarkan sebelumnya. Kredit pajaknya itu PPh 21 dari PTA yang tempat kerjanya Pak R yaitu Rp27.137.400, dan PPh pasal 21 iklan anaknya sudah dipotong oleh si yang pemberi penghasilannya tadi, pemberi pendapatan tadi sudah dipotong yaitu sebesar Rp1.250.000. Jadi total kredit pajaknya Pak R yaitu Rp25.887.400. Jadi PPh kurang bayar yang harus dilunasi oleh Pak R tersisa Rp8.750.000. Selanjutnya perhitungan yang tadi dimasukkan ke dalam formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya saya akan membacakan data pajak dalam formulir SPT 1770S. Yang pertama ada formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk SPT. Di sini nomor formulirnya adalah 1770S, terus ada SPT tahunan, tahun pajaknya 2022 sebagai contoh formulir yang saya berikan di sini. Terus pada kolom identitas terdapat kolom NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan ada perubahan data yang kalau misalnya nggak ada di silang kolom yang tidak ada. Lalu selanjutnya ada A, penghasilan neto. Di sini terdiri dari penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto luar negeri, jumlah penghasilan neto, terus ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Yang terakhir ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Di kolom B ada penghasilan tidak kena pajak dan juga ada penghasilan kena pajak. Lalu kolom C ada PPh terutang yang terdiri dari PPh terutang, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, dan ada jumlah PPh terutang. Lalu kolom D ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Diisi dari formulir 1770S SI jumlah bagian C kolom 7. Yang 13 ada PPh yang harus dibayar sendiri atau ada yang bagian B-nya ada PPh yang lebih dipungut atau dipotong. Lalu ada PPh yang dibayar sendiri dan ada jumlah kredit pajak. Yang E ada PPh yang kurang dibayar, PPh pasal 29, atau PPh yang lebih dibayar, PPh pasal 28A. Lalu ada permohonan yang berupa PPh yang lebih bayar pada 16B. Di kolom F ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Di sini ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sebesar sekian dan juga dihitung berdasarkan
Yang A ada 1/12 dikali jumlah pada angka 13. Yang B penghitungan dalam lampiran tersendiri. Yang G ada kolom lampiran yang terdiri dari A. Fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Yang B ada surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Yang C ada surat kuasa khusus bila dikuasakan. Yang D perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin, pisah, harta, dan atau mempunyai NPWP sendiri. Atau yang E kolom yang diisi sendiri. Lalu sisanya adalah nama lengkap, NPWP, dan juga tanda tangan. Yang kedua ada formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi lampiran 1. Ini masih dalam formulir 1770S. Ini yang 1. Tahun pajak diisi tahun 2022. Untuk lampiran satunya seperti biasa ada NPWP dan juga nama wajib pajak yang harus diisi. Lalu di sini ada jenis penghasilan dan jumlah penghasilan yang dalam rupiah. Jenis penghasilan bisa berupa bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan ada penghasilan lainnya. Lalu yang dijumlahkan untuk menjadi jumlah bagian A. Untuk bagian B-nya, jenis penghasilan yang terdiri dari bantuan atau sumbangan atau hibah. Lalu ada warisan, ada bagian laba anggota, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Lalu yang keempat ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Lalu yang kelima ada beasiswa dalam negeri. Yang keenam ada penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Lalu dijumlah untuk menjadi jumlah bagian B. Selanjutnya ada bagian C yang merupakan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini ada kolom nama pemotong atau pemungut pajak, NPWP pemotong atau pemungut pajak, lalu bukti pemotongan atau bukti pemungutan, lalu ada jenis pajak yang merupakan PPh pasal 21 atau 22 atau 23 atau 24 atau 26 atau DTP. Lalu ada 22 garis miring 23 garis miring 24 garis miring 26 garis miring DTP atau yang dipotong atau dipungut. Formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi lampiran 2. Sini nomor formulir masih 1770S2 yang merupakan lampiran 2, berarti di sini ada tahun pajak yang masih sama 2022. Di sini ada kolom NPWP, nama wajib pajak yang wajib diisi. Lalu untuk bagian A merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini sumber atau jenis penghasilan, dan juga ada kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, dan juga ada kolom PPh terutang. Untuk sumber atau jenis penghasilannya ada bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Yang kedua ada bunga atau diskonto obligasi yang dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek. Yang ketiga penjualan saham di Bursa Efek. Yang keempat ada hadiah undian. Yang kelima ada pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam ada honorarium atas beban APBN atau APBD. Ketujuh ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan ada sewa atas tanah dan atau bangunan. Kesembilan ada bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah. Yang ke-10 ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. 11 ada penghasilan dari transaksi derivatif. Dan selanjutnya ada dividen. Ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Dan yang terakhir ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Lalu hasil yang diisi dijumlahkan untuk menjadi jumlah bagian A. Bagian B yang merupakan harta pada akhir tahun. Di sini yang tertera dalam contoh yang sudah dilampirkan, ada jenis hartanya, ada rumah, tanah, mobil Alphard, tabungan, dan deposito. Semua jenis harta tersebut rupiahnya
nominalnya dijumlahkan untuk menjadi jumlah bagian B. Lalu bagian C ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini terdapat kolom nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlahnya. Di sini dalam contoh nama pemberi pinjaman yang adalah Bank Mandiri dan juga alamatnya yang berada di Jakarta, tahun peminjaman 2010 dan dengan jumlah 85 juta rupiah. Untuk bagian D terdapat daftar susunan anggota keluarga. Di sini untuk daftar susunan anggota keluarga diisi sesuai dengan surat yang tertera ya. Jadi berdasarkan bukti kakak yang ada. Yang selanjutnya ada surat setoran pajak atau SSP atas kurang bayar. Yang perlu kita masuki ada di kode akun pajak dengan nomor 411105 dan kode jenis setorannya 200. Nah, tahun pajaknya diisi dengan tahun 2022 dan jumlah pembayarannya ada Rp8.750.000. Pengisian SPT tahunan PPH OP 1770S. Yang pertama ada siapkan bukti potong yang diperoleh dari penghasilan yang dimiliki. Yang kedua dalam pengisian SPT adalah mengisi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulannya hanya dipilih jika Anda melakukan kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Yang ketiga ada isi mulai dari lampiran 2, lampiran 1, dan induk SPT. Yang keempat ada lampiran kedua. Yang bagian A-nya ada isikan data penghasilan final sesuai bukti potong yang diterima. Isikan nilai penghasilan bruto dan PPH terutang. Yang bagian B-nya ada isikan daftar harga yang dimiliki pada akhir tahun. Bagian C-nya ada isikan daftar hutang sampai pada akhir tahun. Bagian D-nya ada isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang dilaporkan. Selanjutnya ada bagian lampiran ke-1. Bagian A-nya ada isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final. Yang bagian B-nya ada isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 UU PPH. Selanjutnya yaitu isikan NPWP pemotong atau pemungut yang valid, nama pemotong atau pemungut, nomor bukti pemotong atau pemungut, tanggal bukti pemotong atau pemungut, kode pasal, dan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong yang diterima. Induk SPT. Lengkapi data identitas, isikan status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Bagian A, poin ke-1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai bukti potong yang Anda terima. Poin kedua akan otomatis terisikan dari kata yang telah Anda isikan sebelumnya. Poin ketiga, isikan penghasilan neto dari luar negeri. Poin keempat, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Poin kelima, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan pada lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin keenam akan terisi otomatis. Bagian B, isikan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di bagian C, hanya diisi bila memperoleh penghasilan dari luar negeri. Bacalah ketentuan yang tertera bagian C poin 10. Bagian D, poin ke-14, isikan jumlah angsuran bulanan yang telah dibayar. Jika Anda mengangsur PPH pasal 25, masukkan nominal pokok pajak. Bagian E,
Jika SPT nihil, dapat melanjutkan pengisian pada bagian G. Jika SPT kurang bayar, isikan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika SPT lebih dibayar, pilih opsi restitusi pengembalian SK-PPKP sesuai pasal 17C. Pengembalian SK-PPKP sesuai pasal 17D, namun kelebihan pembayaran akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan hutang pajak yang dimiliki. Bagian F pada poin 18 dapat menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya. Hanya dikhususkan bagi Anda yang rutin memiliki status SPT kurang bayar. Yang H, bagian G, pilih dokumen yang akan dilampirkan. I, kemudian isikan tanggal pembuatan SPT lalu selesai. Cara pelaporan SPT PPh-OP menggunakan e-filing dan e-form. Yang pertama, login dulu ke situs www.pajak.go.id. Selanjutnya, klik pada tab lapor. Kemudian klik pada ikon e-filing atau e-form. Selanjutnya, klik buat SPT. Selanjutnya, pengisian SPT sesuai tata cara yang disebutkan tadi. Selanjutnya ada pengisian SPT, ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email. Lalu salin kode verifikasi tersebut ke kolom yang telah disediakan, lalu klik kirim SPT. Kemudian Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa telah melapor SPT tahunan. Jadi kesimpulan dan sarannya itu, dari kesimpulan, PPh pasal 21 merupakan pemotongan atas penghasilan tetap maupun tidak tetap yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau juga kegiatan berupa gaji, tunjangan, honor narasumber, dan lainnya. PPh pasal 21 memiliki tata cara perhitungan pengisian dan pelaporan SPT yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Untuk sarannya, yang pertama, wajib pajak lebih mematuhi kewajiban perpajakannya dengan mengisi dan melaporkan SPT PPh pasal 21 atas penghasilannya dengan tepat waktu. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai tata cara perhitungan, pengisian, dan pelaporan SPT PPh 21. Sekian, terima kasih.